Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yang dimana saya akan membahas 3 soal. Soal yang pertama, jelaskan cDNA, proses pembuatan dan perannya. Apa itu cDNA? cDNA atau complementary DNA adalah salinan DNA yang disintesis dari mRNA atau messenger RNA menggunakan enzim reference transkriptase. cDNA ini mencerminkan gen yang diekspresikan dalam sel pada saat tertentu. Karena adanya mRNA yang ada dalam sel yang diterjemahkan menjadi protein. Seterusnya, cDNA telah mengandung intron. Karena itu dihasilkan hanya dari bagian yang diekspresikan ekson dalam gen, terus menjadikannya alat penting untuk menganalisis ekspresi gen. Proses pembuatan cDNA, isolasi mRNA. Langkah pertama adalah mengekstraksi mRNA dari sel yang akan dianalisis. Kemudian mRNA ini mewakili informasi genetik yang aktif dan diekspresikan pada saat itu. Yang kedua ada sintesis cDNA dengan reference transkriptase. Setelah mRNA diekskresi, enzim reference transkriptase digunakan untuk mensintesis cDNA. Proses ini melibatkan transkripsi mRNA menjadi untai DNA komplementer. Ini membutuhkan primer oliga DT atau primer khusus untuk melalui sintesis. Terus pengelolaan lebih lanjut setelah sintesis cDNA dihasilkan dapat diperpanjang menjadi double stranded cDNA menggunakan enzim DNA polimerase. Terus amplifikasi cDNA yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik PCR polymer chain reaction untuk mengamplifikasi gen tertentu yang diinginkan. Referensi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, itu yang jelaskan teknik-teknik molekuler yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel-sampel mikrobiologi. Yang pertama ada real time PCR atau qPCR, memungkinkan kuantifikasi jumlah salinan DNA target secara real time selama proses amplifikasi. Teknik ini berguna untuk menentukan beban mikroorganisme dalam sampel dan memantau respon terhadap terapi. Setelah itu reverse transcription atau PCR, RT-PCR. RT-PCR digunakan untuk mendeteksi RNA mikroorganisme dan mengubahnya menjadi DNA, kemudian diubah menjadi cDNA terlebih dahulu. Metode ini dianggap memiliki keunggulan dibandingkan deteksi melalui kultur mikroorganisme maupun PCR konvensional, terutama dalam mendeteksi patogen yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya. Setelah itu yang ketiga, PCR hibridisasi. Metode ini menggabungkan PCR dengan hibridisasi probe untuk mendeteksi spesifik DNA target. Teknik ini dapat meningkat spesifitas deteksi mikroorganisme tertentu dalam sampel. Terus penerapan teknik-teknik molekuler ini telah meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi dalam diagnosis mikrobiologi yang memungkinkan deteksi dini patogen, mendukung pengembangan terapi yang lebih sasaran. Sumber. Termasuk pada pembahasan yang ketiga, itu jelaskan tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerja pembacanya. Dimana kita perlu tahu gel elektroforesis adalah
stage atau TBE threshold ETDA disiapkan untuk memastikan kondisi pH tetap stabil selama elektroforesis. Pewarnaan atau zat pelacak seperti bromida etidium untuk DNA agar dapat dilihat dengan sinar UV. Pembuatan gel yang pertama itu angrosa atau polyacrylamida dicairkan dengan cara dipanaskan dan dicampurkan dengan buffer. Larutan ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan atau rak cetakan untuk membentuk gel. Setelah tercetak, gel didinginkan menjadi padat siap digunakan untuk elektroforesis. Seterusnya ada pemasangan rak elektroforesis. Sampel yang mengandung DNA, RNA atau protein dimuat ke dalam sumur pada gel. Setiap sampel biasanya dicampur dengan pewarna yang memantau pergerakan molekul. Terus pengaliran medan listrik, di mana gel yang sudah mengeras diletakkan di dalam alat elektroforesis yang dilengkapi dengan dua kutub listrik, positif dan negatif. Setelah sampel yang mengandung molekul-molekul yang ingin dipisahkan dimuat ke dalam sumur well yang terdapat pada gel. Selama elektroforesis, molekul-molekul akan dipisahkan berdasarkan ukuran dan muatan mereka. Molekul yang lebih kecil akan lebih cepat bergerak melewati gel dibandingkan dengan molekul yang lebih besar. Terus prinsip kerja pembaca atau deteksi. Yang pertama itu adalah visualisasi molekul, di mana setelah elektroforesis selesai, molekul yang terpisah pada gel dapat dilihat menggunakan pewarna yang bersifat fluoresen seperti bromida etidium untuk DNA atau Courvoisier brilliant blue untuk protein. Pewarna ini akan memberikan berikatan dengan molekul yang menghasilkan fluoresensi ketika disinari dengan cahaya UV atau tampak biru. Beberapa alat elektroforesis kini dilengkapi dengan sistem otomatis yang dapat membantu proses seperti pengaturan tegangan, waktu, dan pengambilan sampel untuk menganalisis hasil pemisahan. Terus pengembangan teknik deteksi. Ada pengembangan teknik deteksi